Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win untuk menghadapi kembalinya anak-anak ke sekolah dalam masa uji coba. Barangkali kita bisa sharing strategi bagaimana pembelajaran nanti kalau anak-anak sudah kembali ke sekolah tetapi belum 100%, artinya masih uji coba. Di beberapa daerah Jawa Timur, insya Allah mulai 18 Agustus 2020 akan dilakukan uji coba pembelajaran di kelas. Separuh ya, 50%, sebagian lagi tetap melakukan pembelajaran di rumah. Nah, bagaimana strategi yang efektif untuk melakukan itu? Menurut saya, kita tetap menggunakan media online juga yang biasa kita pakai. Jadi Google Form mungkin masih di Google Classroom tetap kita gunakan. Kalau strategi saya, ini skenario saya nanti, anak-anak harus masuk dan sebagian belajar di rumah, saya akan melakukannya dengan cara kombinasi. Jadi supaya tidak mengajar dua kali ya, tidak mengajar dua kali, kita manfaatkan Google Meet atau mungkin Zoom atau mungkin pakai Webex atau media apapun lah, pokoknya media daring. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, kita tetap lakukan seperti saat mengajar di daring, sama ya. Siapkan materi, entah itu materinya yang paling bagus sih memang ada slide ya, ada PowerPoint ya. Saya biasanya selama nunggu saya pasang slide seperti ini, jadi anak-anak kalau bergabung dia udah tahu bahwa kelasnya udah dibuka. Dia ada ucapan selamat datang, kemudian ada motivasi. Terus barangkali kalau perlu juga dilampirkan di slide ini. Slide ini waktu tunggu ya. Dan ini juga disampaikan materi yang bakal dia pelajari apa saja selama 1 bulan atau 1 semester. Ya seperti ini. Ini yang saya buat ya. Jadi tetap seperti daring ya, karena kita memang ngajar di model kombinasi. Nah, slide ini ditayangkan dengan proyektor, namun juga disiarkan secara langsung menggunakan media Google Meet, Zoom, atau apalah. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa ya, untuk teman-teman yang belum terbiasa menggunakan media daring, saya mungkin bisa berbagi sedikit bagaimana mengajar di dua kondisi yang berbeda ya. Yang satu tatap muka, langsung, yang satu ada di rumah. Jadi pada saat kita memulai pembelajaran, maka kelas Google Classroom kita aktifkan. Kemudian kita masuk ke Meet atau ke Zoom. Terus ambil di sini ada presentasi ini, ambil yang seluruh layar, jangan yang jendela ya, yang seluruh layar. Dengan memilih yang seluruh layar, seperti ini, dan kita pilih ini, kemudian kita share. Maka anak-anak yang ada di rumah mengikuti pelajaran kita yang aktif di kelas, jadi kita mengajar di depan anak-anak tatap langsung dengan alat bantu proyektor, kemudian yang di rumah mengikuti melalui gadget atau melalui laptop masing-masing. Ini dua-duanya bisa jalan. Jadi kita mau presentasi apapun, mereka juga ngikuti. Jadi pilihannya tadi adalah yang layar keseluruhan ya. Dengan memilih yang itu, bukan yang jendela, maka pada saat kita berpindah jadi satu objek ya, satu objek di layar, mereka langsung tahu. Jadi kita nggak perlu setting ulang, ganti objek, nggak usah. Karena kita udah memilih seluruh layar. Jadi kita membuka apapun nanti semuanya akan tahu. Ya. Itu lebih mudah. Jadi saya kebiasaan begitu. Jadi begitu saya buka Excel misalnya mau mengajar akuntansi di sini, maka enak sudah saya tinggal menerangkan
anak-anak yang di dalam kelas nanti akan mengikuti saya dengan melihat proyektor bagaimana menyelesaikan soal-soal ini. Kemudian yang di rumah juga akan melihat di layar gadget masing-masing. Kalau dipisah, misalnya yang tatap muka dapat, kemudian yang di rumah nggak ada kegiatan, wah kita jadi mengulang nanti ketika dapat giliran mereka yang di sekolah, yang sekarang ada di sekolah gantian di rumah, kita jadi ngajar 2 kali. Capek malahan ya, jadi persiapannya juga udah capek, menyampaikannya juga capek. Jadi yang paling praktis adalah kombinasi. Tampilkan slide atau objek yang mau diajarkan itu ke layar, kemudian yang di rumah juga tetap mengikuti. Yang ada sedikit kelemahan barangkali kalau kita metode mengajarnya masih mengandalkan full ceramah. Kalau full ceramah kan berarti kita full di depan kamera tanpa objek apapun. Jadi kayak apa ya, kayak pidato gitu. Ceramah pun akan lebih menarik kalau misalnya dibuat sistem kayak dongeng atau dialog ya, diskusi. Saya dengan menggunakan media ini, Google Meet ini pun masih bisa membawa anak-anak ke suasana diskusi. Jadi anak-anak diskusi, anak-anak menyampaikan topiknya masing-masing ya. Bisa ya. Jadi saya ada sedikit record ini hasil mengajar. Jadi setiap mengajar itu saya selalu record ya, saya simpan. Teman-teman nanti bisa mempraktekkan yang belum, yang sudah ya alhamdulillah. Jadi ketika menggunakan Google Meet, maka di kanan bawah ini ada titik-titik 3. Kemudian rekamlah ini. Ini rekam rapat, ini diklik, diaktifkan, maka otomatis di sisi kanan nanti ada tulisan record dari sebelah sini. Nah ini. Jadi apa yang kita lakukan saat ini akan terrecord oleh sistem ini. Ini baru mulai record ya. Nanti hasilnya akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Ya, ada di Google Drive. Dan di sini si sistem sudah menyiapkan satu folder khusus namanya Meet Recording. Nah ini semuanya akan tersimpan di sini. Ya memang ada sisi minusnya ya dengan setiap ngajar di record, yaitu apa? Google Drive kita cepat penuh. Ya, ini punya saya sudah terpakai 22,9 GB. Banyak banget karena video kan kapasitasnya gede-gede nih. Apalagi kalau mengajar satu kelas di record full 1 jam misalnya, itu memakan space di Google Drive. Tapi nggak masalah jika kita menggunakan Google Drive yang kapasitasnya unlimited seperti ini. Tapi kalau pakai Gmail, ya ini sudah habis dari dulu. Gmail hanya 15 GB yang gratisan. Nah itu. Jadi semuanya tergantung kita. Kita guru itu dalangnya ya. Guru itu dalangnya. Ini hasil record-record saya simpan baik di sini untuk kenangan ya, kenangan selama pandemi. Ini ada anak-anak diskusi. Boleh diskusi silahkan ya, saling bertanya dengan teman-teman nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa Pak. Ya. Di kentang nggak apa-apa kan Pak? Di sini aja Pak, nggak apa-apa kan? Nggak bisa jempol, lupa. Ayo, diskusi, guys, ngomong sama kentang. Nomor 1 gimana guys? Kentang ya. Ada malu. Sama semua tak soalnya? Sama. Gimana guys nomor 1? Uang tunai berarti itu kas. Uang tunainya kasnya 15 juta. Macam mana? Terus kasih. Gak kerungu. Kan koyo ambek kok sebenarnya. Berarti kan ini nomor 1 kan disetor uang tunai. Berarti kan uang tunai kan kas nggak sih? Iya. Diskusi, Red. Iya. Bu, ayo ngomong sama kentang. Iya, kas.
Iya kan kas kan berarti 15 juta. Berapa? 5. Bukan tengah bulan aku. Udah kita 12,50 itu ya. Banyak banget, kebanyakan. Kelengkapan 750. Terus perlengkapannya 350. Peralatan. Perlengkapan 750. Iya. Terus peralatannya 2 juta Ini 500. Terus ini dia apa? Berarti berarti modalnya dia itu dijumlah semua. Iya nggak sih investasi awal? Invest itu Modal. invest bukannya dikurangi ya? Nggak tahu. Iya ditambah kabeh kok dheweke nang modal. bener. Ditambah KB Oh, kan? tambah semua. Investasi awal. Berapa, Rek? Iya. 18 juta. Gimana sih ini? Duh, kok tentang Berarti itu di modal. 18 juta. Di modal. 18. Yeay. Terus utangnya diisi apa? Kosong gitu? Oh. Iya, kosong aja. Nggak usah diisi apa-apa kan? Enggak. Lucu, jadi anak-anak bisa yang satu membuka laptop, yang lain membantu untuk menjawabnya, karena oleh si satu anak itu di-share ya, di-share melalui media Google Meet tadi. Ya, mereka itu di tempat yang berbeda, di rumah masing-masing. Ini lucu-lucu anak-anak. Jadi aktif, ini satu kelompok dia diskusi membahas tugas yang saya berikan. Silakan dicoba sambut kembalinya pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan selamanya tidak ada lagi pandemi-pandemi ya. Guru dan murid semuanya juga rindu untuk kembali lagi ke dalam kelas. Terima kasih sudah melihat sedikit sharing pengalaman ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan menggunakan media apapun yang sudah biasa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.